Selain timnas senior, timnas Indonesia U20 juga sedang dalam persiapan jelang tampil di turnamen Piala Asia U20 2025 di Cina pertengahan Februari ini. Baru-baru ini, timnas U20 yang dilatih oleh Indra Safri juga telah melakukan sejumlah laga uji coba menghadapi Suriah, Yordania, dan India. Namun sayangnya, timnas Indonesia harus kalah 0-2 dari Suriah serta takluk 0-1 dari Yordania. Satu-satunya kemenangan yang diraih Indonesia adalah saat membantai India dengan skor 4-0. Meski menang telak, hal itu tak serta-merta membuat sang pelatih Indra Safri merasa tenang. Ia mengaku masih banyak yang harus dibenahi jelang bergulirnya Piala Asia U20 2025 pada 15 Februari hingga 1 Maret mendatang. Tapi setidaknya, menurut juru taktik bertangan dingin itu, lewat serangkaian uji coba, tim pelatih sudah punya gambaran untuk memilih 23 pemain yang akan menjadi kekuatan timnas U20 di Piala Asia U20 2025. Di Piala Asia U20 2025, PSSI menargetkan Indra Safri dan pasukannya bisa melaju sampai dengan babak final. Karena dengan lolos ke semifinal, timnas Indonesia U20 bisa tampil di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Chili. Jelas, itu bukanlah perjuangan yang enteng, mengingat Indonesia berada di grup C yang akan bertarung melawan Iran, Yaman, serta Uzbekistan. Dari 3 laga, timnas Indonesia U20 hanya mampu mengoleksi 4 gol. 4 gol tercipta ke gawang India dalam laga pamungkas Mandiri U20 Challenge Series 2025. Seretnya lini depan membuat perhatian tersendiri bagi timnas U20 jelang terbang ke Cina. Lini depan yang menjadi andalan mencetak gol tak berjalan dengan sesuai harapan. Muhammad Ragil baru bisa mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas India. Sementara itu, Jens Raven yang diturunkan menjadi starter kontra Irak juga masih mandul. Wonderkid Dordrecht usia 21 ini bukannya tanpa peluang. Sedikitnya, Jens Raven punya 2 kesempatan emas untuk mencetak gol, yaitu pada menit ke-29 dan menit ke-37. Finishing masih terlihat jelas belum maksimal. Setidaknya saat laga kontra India, di babak pertama, Garuda Muda setidaknya punya 4 atau 5 peluang terbaik guna mencetak gol. 2 di antaranya via Jens Raven. Dari sekian peluang tadi, beruntungnya tuan rumah masih mampu mencetak sebiji gol lewat tendangan bebas Tony Firmansyah saat duel baru berjalan 4 menit. Di babak kedua, meski permainan lebih solid dan serangan semakin gencar, sejumlah peluang juga terbuang sia-sia. Jika saja sedikit lebih tenang, tak hanya 3 gol yang bisa diperoleh, tetapi lebih dari itu. Tambahan 3 gol di babak kedua dicetak oleh Bres Muhammad Ragil dan Iqbal Gwijangge pada menit ke-75. Tapi bukan tanpa catatan, tak seperti gol yang dibukukan Tony Firmansyah, 2 gol Muhammad Ragil berbau keberuntungan. Iqbal Gwijangge juga beruntung karena sukses memaksimalkan bola liar. Masih berkaca dari pertandingan melawan India, pemain-pemain timnas Indonesia U20, khususnya lini tengah dan para bek, masih kerap melakukan pelanggaran. Semoga 3 evaluasi yaitu lini depan, penyelesaian akhir dan juga pelanggaran bisa membuat skuad Garuda Muda lebih mantap dan siap mengarungi Piala Asia U20 2025. Sebagai upaya mempertajam lini serang, timnas Indonesia U20 telah mendatangkan asisten pelatih yaitu Kurniawan Dwi Yulianto yang bertugas sebagai pelatih striker. Kurniawan Dwi Yulianto sebelumnya bekerja di klub Italia Como 1907. Akan tetapi, ia baru saja pulang kampung ke Indonesia. Awalnya, kepulangan pelatih berjuluk si kurus ini disinyalir karena akan gabung menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Nyatanya, Kurniawan diresmikan masuk ke jajaran staf pelatih Indra Safri di timnas U20. Ia akan bertugas sebagai pelatih striker. Indra Safri pun menyambut gembira kedatangan pelatih kelahiran Magelang tersebut. Ia bertekad mengulangi kesuksesan di SEA Games selalu yang mendapatkan medali emas. Bagi timnas Indonesia, Piala Asia U20 2025 ini akan menjadi partisipasi ke-19 bagi Garuda Muda. Indonesia yang berada di grup C bersama dengan Uzbekistan, Yaman, dan Iran telah melakukan sejumlah persiapan yang sudah dijalani oleh Indra Safri bersama dengan anak-anak asuhnya. Dalam 18 edisi sebelumnya, Indonesia sudah pernah sekali juara pada 1961. Pada edisi itu, Indonesia dan Burma menjadi juara bersama setelah bermain imbang 0-0 sampai dengan babak tambahan. Indonesia pernah menjadi runner-up 2 kali pada 1967 dan 1970. Secara keseluruhan, Indonesia mentok di fase grup sebanyak 10 kali dan 4 kali lolos ke perempat final. Sebanyak 73 laga sudah dijalani timnas U20 di Piala Asia U20. Hasilnya 27 kali menang, 14 kali imbang dan 32 kali menelan kekalahan.
Indonesia mampu mencetak 115 gol dan kebobolan 123 gol. Lawan-lawan Indonesia di Piala Asia U20 kali ini boleh dibilang adalah tim kuat. Indra Safri diberi target tinggi meraih tiket Piala Dunia U20 2025 di Chile. Artinya, Indonesia harus menembus semifinal.